Taking the pictures. My clients need to know what I'm selling. Having fun? It's inside her several times a day. Italian. You like her boss? Film dibuka dengan tokoh utama kita, Alex Daniliuk, kalau nggak salah namanya. Alex ini baru saja pergi dari Ukraina dan pindah ke Kanada. Namun karena mereka tidak kuat menjalani kehidupan kota, maka mereka pindah lagi di Ontario, London. Semenjak kecilnya, ayah dan ibunya si Alex ini suka sekali bertengkar yang membuat si Alex ini dari kecil menjadi tidak nyaman di rumah. Ditambah lagi, si ibunya ini selalu terpaksa menggunakan kartu kredit yang akhirnya biayanya tuh nunggak gitu. Alex dari kecil sudah tertarik sekali dengan komputer. Nah, dari dulu si Alex ini memang gak punya teman hingga ia tumbuh besar. Saat dewasa, ia sudah mulai menyukai internet. Ia memutuskan untuk kuliah, namun ia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Maka dari itu, ia berusaha mencari uang lewat internet. Pekerjaan pertama dia adalah clicker. Tiap 1000 klik, ia mendapat $20, yang kemudian uangnya itu ia tabung hingga lumayan banyak. Namun hingga dewasa pun, orang tua Alex tidak pernah berhenti bertengkar. Alex yang sudah muak memutuskan pergi ke kafe. Sesampainya di kafe, ia melihat berita dari website hacker bernama Dark Web. Dark Web ini sendiri dipimpin oleh hacker kelas berat yang bernama Z. Pagi harinya, saat Alex pulang, ibunya menangis karena ia dipecat. Alex yang tidak tega langsung memberikan semua uang tabungannya kepada ibunya itu. Ini adalah tamparan berat sekali untuk Alex karena tabungannya itu adalah untuk biaya kuliahnya dia. Alex sangat membenci bank yang sudah memecat ibunya itu. Kemudian ia terpikir untuk masuk ke dalam dark web yang untungnya belum diblokir oleh pemerintah. Pangkat pertama pada dark web itu adalah soldier. Nah, syarat untuk menjadi soldier adalah meretas kartu kredit seseorang. Korban pertama Alex kali ini adalah Randy Bickle, si tukang bully di sekolahnya gitu. Alex cukup membuat sebuah pengiklanan sebuah produk palsu yang nanti jika si Randy membelinya, kartu kredit ayahnya ini akan dibocorkan data informasinya ke dark web. Ia kemudian berkomunikasi dengan akun yang bernama Roosevelt. Akun ini memberi tugas kepada Alex untuk menjual beberapa laptop gaming Alienware dengan harga miring karena itu barang black market. Jika barangnya laku, Alex dapat bagian dari uang penjualan si orang ini. Hingga pada akhirnya ia melakukan itu terus hingga punya laptop sendiri. Alex kemudian improvisasi dengan mencari beberapa website belanja dengan tingkat keamanan rentan untuk mencari korbannya. Setelah dapat korban, ia menjual informasi kartu kredit itu ke dark web dengan harga $3.000. Singkat cerita, karena uangnya ini udah cukup ya, Alex memilih untuk merantau kuliah ke Toronto. Sesampainya di Toronto, si Alex membeli apartemen mewah untuk tempat tinggalnya. Karena pangkatnya Alex ini udah tinggi di dark web, kini ia bisa membeli sendiri kartu kredit black market dengan berbagai harga dari $25 hingga $2.500. Nah, caranya adalah ia gunakan data kartu kredit yang dibeli di dark web untuk membeli barang mewah di online shop. Otomatis si Alex hanya modal beli data doang dong ya kan. Ia kemudian beli jam seharga $12.000 kalau nggak salah dan berencana untuk kembali menjualnya dengan harga miring. Saat ia menjual jam itu di Chinatown, tidak ada satupun toko yang mau membelinya. Kemudian ia bertemu dengan seorang pria bernama Shai. Shai ini menawarkan jika ia bisa menjual jam Alex ini seharga $30.000, maka ia akan dapat bagian sekitar 30% dari itu. Singkat cerita, Shai bahkan bisa menjual jamnya si Alex dengan harga $35.000. Alex dan Shai pun sepakat untuk saling bertukar informasi dan kini mereka menjadi rekan. Keesokan harinya mereka kembali melakukan hal yang sama. Alex di bagian dark web dan membeli barangnya pakai kartu kredit orang. Shai di bagian marketing selling gitu kalau kita mah. Mereka bahkan berani berbisnis dengan para polisi yang mencari peralatan black market juga gitu. Singkat cerita, Alex dapat untung berkali-kali lipat karena bekerja sama dengan Shai. Nah, karena di sini Alex juga sudah berada di dunia hacker, ia merasa tidak cocok kuliah dan memberikan buku-buku matkulnya itu ke orang yang membutuhkan. Karena saya kenal dengan banyak orang penting, maka si Alex memerintahkan saya untuk menyuruh para temannya itu membocorkan beberapa data kartu kredit para bos besar mereka. Nah, ternyata temannya saya yang bekerja sebagai pemandu lagu memberikan kartu Infinity yang ia dapatkan dari salah satu bos besar. Alex melarang saya untuk menggunakan kartu Infinity itu karena semakin besar saldonya tentu saja pasti
tingkat keamanannya semakin berat loh. Namun, saya berhasil membujuk Alex untuk mengambil $30.000 saja dari kartu itu hanya untuk mengetes tingkat keamanannya tuh seperti apa sih. Malam harinya mereka berhasil mengambil uang itu dan pergi. Mereka pun merayakan keberhasilan mereka dengan party-party santuy. Keesokan harinya Alex menemukan bahwa bank yang memecat ibunya dulu masuk dalam daftar keamanan rentan. Alex mengajak Sai untuk membantunya dalam ajang balas dendamnya, kali ini dengan menaruh virus di komputer resepsionis. Namun hal ini ketahuan pihak keamanan dan mereka berdua dipanggil oleh kepala keamanan bank itu yang bernama Curtis. Pak Curtis ini berusaha menginterogasi Alex tentang kemampuannya membuat sebuah virus akut yang dapat menjebol keamanan bank. Alex kemudian menawarkan upgrade keamanan gratis asalkan si Alex dan Sai ini dibebaskan dan tidak dibawa ke jalur hukum. Pada malam harinya si Alex ternyata mendadak tenar di dark web karena ia mencapai pangkat tertinggi di sana sekaligus menjadi hacker paling rajin menjual data. Hal tersebut ditandai dari kepala dark web yang bahkan mengapresiasi Alex dengan like. Keesokan harinya, akunnya Alex dibajak sama Shai untuk kencan sama akun yang bernama Soldier K dengan nama aslinya tuh Kira. Tujuannya ya biar si Alex teh nggak ngejomblo wae gitu kan. Malam harinya, Kira dan Alex bertemu di sebuah kafe. Nah, si Alex dan Kira pun semakin dekat karena mereka sama-sama mengagumi satu idola, yaitu pemimpin dark web yang bernama Z. Sai pun menyuruh Alex membujuk Kira untuk menjadi rekan bisnis agar kerjaan mereka semakin bergelimang uang gitu. Singkat cerita, Kira pun mau menjadi rekan Alex dan Sai. Nah, rencananya adalah si Kira membeli mesin pencetak kartu kredit. Kemudian membelikan seluruh temannya Shai yang tadi itu alat pendeteksi data kartu kredit. Dengan begitu mereka bisa copy paste datanya ke mesin kartu kredit dan memproduksinya secara massal. Kira juga memakai Bitcoin sebagai tempat pembayaran pihak ketiga jika ada yang mau beli kartu kredit black market di mereka. Setelah persiapan mereka sudah rapih, baru deh mereka beraksi dengan menyamar ke berbagai toko barang mewah untuk membeli banyak barang seperti berlian, jam Rolex, beberapa kalung emas hanya dengan data kartu kredit orang lain yang mereka produksi massal tadi. Kemudian dijual kembali barangnya dengan harga miring. Gokil sih ini, kepikiran aja gitu kan bisa bisnis begini ya. Kalau misalnya di kita mah apa ya namanya, kardingan ya, kardingan apa kardigan, kardingan deh. Bahkan Shai dapat membeli sebuah mobil Ferrari. Kira juga di sini sama gilanya, sekali nge-resell barang gitu kan dia bisa menghasilkan ratusan ribu dolar. Bedanya kalau Kira kadang suka dibantu oleh pamannya. Namun Kira tidak berniat mengajak pamannya bergabung menjadi rekannya Alex dan Shai. Saat transaksi menjual Ferrari, saya merasa ada yang aneh pada Kira karena ia selalu mendapatkan pelanggan yang bahkan tidak pernah menawar harga. Jelas itu adalah hal yang aneh karena jika Kira dapat melakukan semua itu, mengapa ia bergabung dengan Shai dan Alex? Padahal Kira bisa aja gitu kan ngelakuin itu sendiri dan tajir mampus sendiri gitu kan. Malam harinya Kira membujuk Alex untuk hidup berdua bersama dan meninggalkan Shai. Namun Alex tidak bisa karena Shai ini sudah seperti sahabat dekatnya gitu. Keesokan harinya si Alex bertemu dengan pemilik akun Roosevelt yang awal tadi melatih Alex hingga seperti sekarang ya. Tujuan si Alex adalah untuk menanyakan bagaimana cara berkomunikasi dengan Z. Sore harinya mereka bertiga pergi ke dermaga, namun Shai dan si Kira ini berdebat di mana Shai ini tidak percaya sama Kira karena kok bisa sih Kira ini tiba-tiba mengajak komplotan mafia untuk membeli barang mereka setruk gitu. Shai dan Kira kembali berdebat saat transaksi yang membuat para mafia itu marah dan membatalkan transaksi. Malam harinya circle mereka sedang remuk sekali karena Shai dan Kira berdebat hebat tadi ya. Tanpa disengaja, ada polisi yang tiba-tiba datang memeriksa truk mereka. Karena seluruh kejadian hari ini, Alex menyarankan untuk pindah tempat, kalau perlu ya pindah negara lah agar merasa lebih aman aja gitu. Saya pun mau mereka bertiga pergi ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, mereka sedikit berfoya-foya karena udah jadi miliarder ini, sesekali lah nikmatin duitnya gitu kan. Mereka menginap di hotel jutaan dolar dan juga membeli mobil BMW. Mereka pun melanjutkan pekerjaan black market mereka di Hong Kong. Gokil sih ini, dengan modal data curian mereka bisa membeli banyak barang mewah kemudian menjualnya kembali. Jelas ini untungnya besar banget, bahkan gak modal loh mungkin ya. Lu tinggal meretas kemudian ya just do it bro. Kemudian Alex menyarankan untuk melakukan hal lain yang jauh lebih
lebih besar dari ini karena mereka bertiga sepertinya sudah cukup bosan dan udah banyak juga gitu kan uangnya. Saya kemudian memberitahu bahwa hari ini tuh hari ulang tahunnya dia gitu. Mereka pun merayakannya dengan party-party lagi di salah satu klub bintang 5 di Hong Kong. Namun saya mengacau karena berantem dengan seorang pria hingga akhirnya Shai dan Alex ditahan di penjara untuk sementara waktu. Kira pun datang dan langsung membebaskan mereka berdua berkat bantuan pamannya. Pagi harinya Shai memberikan Kira dan Alex setumpuk uang untuk permintaan maaf. Namun ia menggunakan kartu kredit Infinity yang tadi di awal film. Jelas itu membuat si Alex marah besar karena itu berbahaya sekali jika ketahuan. Terlebih lagi, Shai ini tidak pakai penyamaran sedikit pun. Alex yang sudah muak mengusir Shai dari hotelnya. Berlanjut pada Kira dan Alex yang melanjutkan jobnya kali ini dengan merampok bank secara halus lewat ATM menggunakan kartu ATM yang mereka produksi sendiri dengan data curian lagi. Singkat cerita, total banyaknya uang yang mereka curi sebanyak itu kurang lebih 2,3 juta dolar atau sekitar 34 miliar. Gokil anjing, gila gede banget itu duit. Malam harinya si Kira memutuskan untuk keluar dari circle-nya Alex. Kemudian Alex berusaha menenangkannya lalu bercumui dengan Kira. Kemudian Z mengkontak si Alex untuk mengapresiasi kasus besar ATM ini. Singkat cerita, Alex dihubungi Z untuk bertemu. Untuk pertama kalinya Z diperlihatkan yang ternyata Z itu merupakan orang yang punya penyakit langka, makanya ia harus berada di kursi roda dan sering menggunakan tabung oksigen. Mereka kemudian membuat kesepakatan di mana Alex akan membantu Z pada pekerjaan berikutnya dan Z akan memberikan apapun yang mereka mau. Tapi jika mereka gagal, mereka akan langsung dibunuh. Beberapa saat kemudian si Alex baru menyadari bahwa ia mendapat voicemail dari Shai yang memberitahu bahwa ia menyesal atas kelakuannya kemarin. Namun Shai didatangi oleh sekelompok orang misterius di hotel. Saat Alex dan Kira tiba di hotel, Kira menemukan jasad Shai di bathtub yang berlumuran darah. Mereka yang ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa meninggalkan Hong Kong karena sudah tidak aman lagi bagi mereka untuk lebih lama lagi di sana dan memutuskan pergi ke New York. Nah, di New York ini mereka menyelesaikan pekerjaannya dengan Z. Z di sini menugaskan mereka berdua untuk ikut serta dalam pembuatan berita. Di sini ada hal janggal karena si Kira ini telat masuk ruangan dengan alasan ia habis nelpon seseorang. Mereka pun melakukan pekerjaan mereka dengan membuat sebuah berita palsu mengenai kematian ketua federal yang ditembak menggunakan sniper. Sontak berita itu langsung meledak banget gitu kan, padahal jelas itu hanya kebohongan yang dibuat oleh seluruh krunya Z untuk meraup keuntungan bertonton uang. Total pendapatan kasus ini sebanyak 2,8 miliar dolar. Nah, di sini Alex mendapat bagian sekitar 650 juta dolar atau lebih atau kurang, gue lupa deh. Setelah melakukan pekerjaannya, Alex dan Kira berencana pergi dari New York, namun mereka berdua diculik oleh orang misterius. Alex yang baru sadar kemudian kembali dibius. Saat terbangun, Alex langsung pergi ke negara yang merupakan tempat keinginan Kira hidup berdua bersama, yaitu Thailand, lebih tepatnya di Bangkok. Sesampainya di sana, Alex baru ingat bahwa ia belum mengabari orang tuanya sedikit pun saat menjadi hacker. Alex kemudian menginap di hotel murah karena ia sudah tidak punya uang lagi. Ia menunggu Kira di Bangkok lama sekali, namun Kira tidak pernah muncul. Alex pun pergi ke warnet untuk mencari data-data mengenai Kira. Siapa tahu di internet itu dia bisa dihubungi gitu kan. Tapi yang ditemukan si Alex itu justru malah berita bahwa Z sudah tertangkap dan salah satu anggota sindikat Z yaitu Kira ternyata tewas ditembak mati oleh polisi saat ingin melarikan diri. Alex kemudian ditahan karena kredit card yang dipakainya untuk bayar internet itu terdeteksi palsu oleh mbak-mbak OP warnet. Alex pun ditahan di penjara Bangkuang. Gue gak tahu sih ngomongnya gimana, Bangkuang kali. Ia pun mulai putus asa setelah berbulan-bulan lamanya di penjara. Ia pun mulai sadar bahwa perbuatannya selama ini tuh salah dan banyak merugikan banyak orang. Hingga 2 tahun kemudian Alex dibebaskan.
Namun saat keluar penjara, ia dijemput oleh Kira yang ternyata masih hidup. Kira ternyata selama ini kerja dengan pamannya yang juga berada di unit cybercrime. Masih ingat dengan om-om yang menahan si Alex di awal film? Yes, itu adalah pamannya si Kira. Kira ini tuh kayak mantan napi gitu. Nah, pamannya itu menawarkan pekerjaan untuk mendekati Alex, seorang cybercrime kelas kakap. Makanya kan sepanjang film Kira bisa nemuin banyak pelanggan gitu, bahkan bisa dengan mudahnya gitu membebaskan Alex dan Shay di penjara Hong Kong. Kira juga memalsukan kematiannya karena untuk kejadian ini sudah masuk kejahatan federal. Itu semua berkat bantuan pamannya. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang pergi dari sana.